Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Zahra Suwardi dengan NIM 23030550109. Baik, pada kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah epidemiologi gizi. Nah, di dalam epidemiologi gizi kita mempelajari tentang konsep dasar timbulnya penyakit. Nah, dalam konsep dasar timbulnya penyakit ini terbagi menjadi 3 model. Tapi yang akan saya jelaskan kali ini itu yaitu model jaring-jaring sebab akibat. Baik, model ini menekankan bahwa suatu penyakit itu saling berkaitan satu sama lain seperti jaring-jaring, sehingga untuk menghentikannya dapat dengan memutus salah satu rantai. Dalam model jaring-jaring ini, penyakit terjadi karena hubungan yang rumit dari berbagai faktor yang saling berkaitan, baik memperkuat maupun melemahkan. Dalam model ini tidak dikenal penyebab utama atau tunggal. Dalam kondisi bagaimanapun, penyakit terjadi karena rangkaian sebab musabab yang tajam. Selanjutnya, model ini diperkenalkan oleh M.C. Mahon. Model ini menerangkan bahwa sebab suatu penyakit saling berkaitan satu sama lain seperti sebuah jaring laba-laba. Sehingga untuk menghentikan penyakit ini cukup dengan memutus satu rantainya saja. Pada model ini juga terdapat faktor yang lebih dominan daripada faktor lainnya. Nah, selanjutnya yaitu faktor penyebab dari model jaring-jaring sebab akibat. Yang pertama itu ada penyebab makro. Nah, penyakit terjadi akibat penyebab tidak langsung seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, yang kedua yaitu penyebab individu. Faktor perilaku individu atau manusia terkadang merupakan yang dapat menimbulkan penyebab dari penyakit. Nah, yang ketiga itu penyebab mikro. Penyakit terjadi akibat faktor langsung, seperti kerusakan pada organ, sel, dan molekuler. Baik, adapun contoh kecilnya dari jaring-jaring sebab akibat yang mungkin kadang kita temui yaitu angka kematian ibu saat melahirkan. Ini itu dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan, seperti misalnya pendidikan ibu yang rendah, gizi yang kurang, kemiskinan, keadaan politik dan ekonomi yang sedang tidak stabil, kurangnya sarana dan prasarana, dan banyak lagi faktor lainnya yang sebenarnya saling berkaitan satu sama lain. Nah, selanjutnya yaitu berikut ini itu adalah jaring-jaring sebab akibat terjadinya suatu penyakit. Nah, menurut model ini, perubahan dari salah satu faktor akan mengubah keseimbangan antara mereka yang berakibat bertambah atau berkurangnya penyakit yang bersangkutan. Suatu penyakit tidak tergantung pada satu sebab yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat dari serangkaian proses sebab dan akibat. Dengan demikian, maka timbulnya penyakit dapat dicegah atau dihentikan dengan memotong rantai pada berbagai titik. Contohnya itu misalnya penyakit diare. Nah, terkadang penyakit diare itu muncul akibatnya itu dari misalnya kita konsumsi makanan yang kurang bersih, atau misalnya kita sebelum makan itu terkadang kita lupa untuk mencuci tangan. Nah, selain itu mungkin juga karena adanya permasalahan psikologisnya yang berefek pada penurunan motilitas usus halus sehingga tidak melaksanakan tugasnya secara maksimal. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh selanjutnya pada penyakit pada para pemulung dan keluarganya. Ini itu disebabkan seperti yang kita lihat di sini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dengan faktor lainnya. Misalnya dari yang pertama itu kurangnya kebijakan dari pemerintah sehingga mengakibatkan lokasi TPA itu tidak sesuai dengan ketentuan teknis, misalnya terlalu dekat dengan pemukiman dan sumber air minum, sehingga keberadaan TPA justru makin mencemari lingkungan. Dengan demikian, semakin mempertinggi kemungkinan tercemarnya udara, tanah, air, dan bahkan makanan. Selanjutnya yaitu tenaga kesehatan yang sekarang mungkin banyak tidak memadai sehingga menyebabkan
kurangnya pelayanan kesehatan kepada penderita, dan kurangnya penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang berpendidikan rendah tidak memiliki wawasan tentang kesehatan pribadi. Akibatnya itu masyarakat kurang menjaga kesehatan pribadinya dan tidak mengobati penyakit yang sedang diderita olehnya. Selanjutnya itu tingkat pendidikan yang rendah. Ini disebabkan karena kemiskinan, sehingga terkadang masyarakat tidak mampu membiayai biaya pendidikan yang mungkin sekarang semakin mahal. Kemiskinan juga itu menyebabkan para keluarga miskin tidak mampu membeli makanan bergizi yang penting bagi ketahanan tubuhnya atau yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Nah, mereka juga tidak memiliki pekerjaan lain, dan terkadang mereka tidak memiliki rumah dan bekerja tanpa istirahat, sehingga tingkat paparan terhadap sampah sangat tinggi, yang artinya semakin tinggi terpaparnya kuman dan penyakit. Penularan penyakit juga terjadi karena kontak dengan penderita lain. Dari jaring-jaring tersebut, terjadinya penyakit kulit pada kelompok pemulung dapat kita kurangi dengan cara memutuskan salah satu rantai sebab akibatnya. Mungkin baik dari kebijakan pemerintah maupun dari penderitanya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Dengan menggunakan jaring-jaring sebab akibat, kita dapat mengetahui gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana berbagai faktor saling berinteraksi dan mempengaruhi kesehatan, serta merancang intervensi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Baik, mungkin cukup itu yang dapat saya jelaskan terkait jaring-jaring sebab akibat. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.